Ketua pada Garda Anti Narkotika, korban kritisi miras pelayanan oplosan. RSUD Dan Subang ini mungkin di depan ada dua Kadinkas. sisi kalau saya melihatnya, Pak. Pertama, tadi mungkin ada sisi kemanusiaan. Yang kedua, sisi paradigma di masyarakat akhirnya wah kurang lah menayang gratis belum mau kan gitu, atau ketemu lah ambil ada kalau bau jadi gratis. Nah itu yang jadi persoalan. Tapi kembali lagi kepada kebijakan RSUD mungkin juga mempertimbangkan hal-hal dan yang lain-lain, Pak. Seperti itu. Kalau saran saya sih hanya satu untuk RSUD, Pak, lebih diperbaiki lagi pelayanan, kemudian juga tentang baik itu pelayanan, kemudian disiplin pegawai, Pak. Karena saya juga menemukan beberapa, termasuk tadi nih, Pak, kalau saya buka di sini kurang etis lah, tapi sudah selesai tadi. Ya, ada beberapa, bukan beberapa, ada pegawai. Buka aja gimana? Melakukan, buka aja. ini soalnya prinsipal pribadi, Pak. Jadi mohon maaf saya tidak bisa buka di sini. Tapi sudah diselesaikan, Pak. Ya, kalau sudah diselesaikan. Kalau ini menyangkutnya hukum dan menyangkutnya terkait sudah mungkin saya buka di sini. Tapi ini berkaitan dengan pribadi yang mungkin kalau ini dibuka juga akan mencoreng nama baik RSUD. Tapi sudah selesai. Saya bersifat profesional, tidak mau membuka di sini. Itu, Pak. Pelayanan dan etika yang harus dikedepankan oleh para petugas yang ada di RSUD. Nah, terus untuk Pak Dokter Maksi, Pak, Kepala Kesehatan, alhamdulillah kita bisa ketemu lagi, Pak. Dengan sudah beberapa lama nih, Pak, saya baru ketemu lagi dengan Bapak. Saya Ketua Lembaga Umum Sosial, Pak, Pencegahan dan Pemberantasan Narkoba, Garda Anti Narkoba Indonesia. Kalau mungkin pernah dengar, ya pernah melihat ataupun pernah melihat di medsos, saya ketuanya, Pak. Dan saya salah satu lembaga yang menjalankan program, mohon maaf, Pak, bukan sombong, itu anggaran pribadi, Pak. Ya, saya melakukan penyuluhan ke sekolah, ke desa-desa, bahkan hari ini saya mendapat rekomendasi dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Des Bangpol untuk melaksanakan penyuluhan ke desa-desa di seluruh kecamatan di Kabupaten Subang. Dan alhamdulillah sudah 3 kecamatan saya laksanakan. Mudah-mudahan minggu ini saya melaksanakan penyuluhan bahaya narkoba itu di Kecamatan Puradadi, Pak. Ya, saya pengennya sih ada kolaborasi, Pak. Tapi kadang-kadang di Puradadi, Pak. Ke semua desa. Ke semua desa. Lagi Ada caleg jatuh sih. jadwalnya lagi diatur sama Pak Camat, ya. Ngobrol kolaborasi. Iya, Pak, kalau Pak Obed sebut kebetulan satu dapil dari saya. Ya, tanya aja, Pak. Saya udah nama saya Wawan, Pak, kalau di Gian. Oh, Wawan. Udah tahu, ya, Pak. Ya, seperti itu. Ya. Jadi gitu, Pak. Saya melaksanakan penyuluhan itu dari tahun 2017, Pak. Saya continue dan alhamdulillah konsisten sampai sekarang. Saya tidak pernah rubah haluan, Pak. Karena saya memprihatinkan bahwa kasus narkoba di Subang ini bahkan 2016 kita mendapatkan ranking 10 terbesar peredaran narkoba. Baik. Ya, terbaik, ya, gitu. Jadi masalah di situ Ya, terbaik. ada beberapa juga ya pejabat, oknum-oknum aparat yang terlibat dalam langkahan gitu ya. Oh ya, jangan disebutkan. Ada lah, Ya. nggak usah, Pak, ya. Itu nanti kewenangannya yang lain. Nah, saya juga meminta kepada Pak Kadinkes ini terkait pengawasan obat ketersediaan farmasi, Pak. Masih banyak, Pak. Saya temukan di beberapa daerah, bahkan ya ada oknum farmasi juga yang bekerja sama dengan oknum aparat untuk menjadi backup peredaran obat itu. Woi. Terakhir yang saya ungkap itu dengan Satres Narkoba itu di daerah perbatasan Indramayu dengan Cipunagara. Kalau nggak salah itu barang buktinya sampai 4.000 apa 5.000 butir lah. Nah, kita itu waktu itu dengan Satres Narkoba ini juga jadi perhatian, ya seperti itu. Nah, saya harap adanya penekanan kepada toko-toko obat, kemudian apoteker juga atau apotek-apotek, Pak. Ya, kadang-kadang nih yang bermain ini kayak toko-toko obat masih saya temukan itu penjualan obat oplosan, Pak. Ini di masyarakat ini sangat menjamur, Pak. Kalau misalnya obat-obat oplosan itu kayak misalnya nggak tahu obat apa, ada yang putih, ada yang kuning gitu. Nah, kayak gitu kan. Tapi kan kita nggak tahu itu obat apa. Apa obat kadaluarsa atau tidak. Nah, jadi obat itu dijual secara telanjang
dan memang ini yang sudah menjadi budaya di masyarakat. Jadi akhirnya apa? Masyarakat menjadi adiksi atau ketergantungan. Kalau nggak minum obat itu, pegel-pegelnya hilang. Nah, kita yang kasih pemahaman itu Pak ke masyarakat. Ya, selain kita juga melakukan penyuluhan narkoba berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, kemudian juga Undang-Undang Kesehatan baik yang terbaru ataupun yang lama, kita sampaikan juga ke masyarakat agar tidak lagi masuk dalam penyalahgunaan narkoba. Terutama pada Dewan Mohon Izin di daerah Purwodadi sangat luar biasa sekali. Peredaran obat-obatan jenis G ini yang tersedia di farmasi. Nah, jadi kalau keliling saya ikut ya? boleh. Ya, nanti tinggal konfirmasi aja, kita siap. Ya, mana? Ya, itu Pak. Ya, saya sebenarnya mendukung sepenuhnya apapun langkah yang terbaik untuk masyarakat, dan kita juga tadi disampaikan Pak Dias bahwa Bapak juga jangan anti kritik juga Pak. Saya ini kadang tidak pernah muncul ke permukaan, tapi saya selalu membuat statement di media Pak. Saya sebenarnya pengen juga ngobrol-ngobrol seperti ini, tapi karena juga saya kesibukan juga gitu, karena waktunya nggak ada gitu. Alhamdulillah diundang sama Kang Dias dan dari Aliansi Indonesia, akhirnya saya bisa ngobrol dan ketemu lagi dengan Pak Dr. Maksi. Terakhir ketemu kalau nggak salah kita waktu acara di Jakarta ya, IPA selalu ketemu bahas. Nah, kita juga pengennya berkolaborasi Pak dengan Dinas Kesehatan, dengan dinas-dinas terkait, karena saya harap Subang ini ke depannya juga bisa mempunyai Badan Narkotika Nasional Kabupaten Pak, karena kita belum punya. Ya, saya dari zaman Pak Ojang Pak sudah paparan di bagian organisasi, bahkan dengan Pak Sekda yang kemarin Pak Jamin juga sudah mengajukan untuk kajian hukum, tapi kita keburu moratorium di pusatnya, jadi kita nggak bisa. 2015 itu kita kalah sama Sukabumi Kota. Ya. Nah, kita ya, sekarang ini masuknya ke wilayah Sumedang Pak, gitu. Jadi wilayah pengawasannya BNN Sumedang itu termasuk kita juga. Nah, saya harap kita ke depan bisa punya BNNK Pak, ya, biar kita juga sama-sama mengawasi khususnya peredaran obat-obatan dan narkoba Pak. Karena apa, Subang ini sudah menjadi kabupaten yang sangat luar biasa Pak. Apalagi dengan adanya pelabuhan Patimban. Bapak coba cek tuh Pak Patimban, yang dulunya sekarang nggak ada kafe-kafe Pak, sekarang jadi kafe-kafe rumahan Pak. Ramai sekali. Nah, ini potensi penyebaran HIV, kemudian penyalahgunaan narkoba juga sangat terbuka sekali di sana. Ya, terakhir saya belum lama Pak, minggu kemarin saya cek di lapangan. Saya cek, saya berdiskusi dengan orang-orang kafe, ya, bahkan saya juga koordinasi dengan ada salah satu LSM ataupun ormas yang bergerak di bidang HIV/AIDS, ya, dan kita menemukan ada beberapa yang terindikasi HIV. Nah, ini juga jadi catatan gitu ya. Mungkin itu sih yang mau saya sampaikan Pak. Pada intinya, ayo kita sama-sama kita merubah dari kita, gitu kan. Intinya saya sampaikan dan sarankan bahwa Bapak yang terhormat yang ada di sini jangan anti kritik, siapapun yang mengkritik ya kita ikuti, dan kalaupun masih dalam batas wajar, saya rasa tidak ada masalah. Mungkin itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.